itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang merenggut hak saudaranya dengan cara yang tidak benar, entah berupa harta atau sesuatu yang lain, segeralah meminta dihalalkan sebelum dinar dan dirham menghilang. Sebab kelak di akhirat, jika ia memiliki simpanan amal soleh, maka amal soleh itu akan diambil darinya setimpal dengan hak orang yang dia renggut. Dan jika ia memiliki simpanan amal kebaikan, dosa si pemilik akan dibebankan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi, di mana pada pertemuan ini kita akan mengetengahkan uraian atau untayan daripada kitab Tajul Arus yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Dari untayan-untayan mutiara ini disertai ulasan oleh Dr. Muhammad Nazat. Baik, kita mulai kepada untayan Tajul Arus yang pertama, yaitu tentang makna taubat. Ibnu Athaillah berkata, "Wahai hamba, bertobatlah kepada Allah setiap waktu, karena Allah memerintahkanmu. Dia berfirman, bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Dan dia juga berfirman, Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri." Quran Surat An-Nur dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Ulasan tentang makna tobat, di mana tobat berarti kembali, jelasnya kembali dari sesuatu yang tercela menurut syariat menuju sesuatu yang terpuji, kembali kepada Allah setelah jauh darinya akibat dosa dan maksiat. Bagi peniti jalan akhirat, tobat adalah stasiun pertama, bahkan tobat adalah pintu masuk untuk menapaki jalan rohani. Karena sangat sering diucapkan, makna tobat menjadi terabaikan. Padahal setiap orang mesti memperhatikan tobat dan segala konsekuensinya. Mungkin ada yang berujar, aku telah membangun sebuah istana, atau aku telah menulis sebuah buku berkaitan dengan tobat. Membangun istana megah lebih mudah daripada membangun jiwa yang rusak. Menulis buku yang berharga lebih mudah daripada menyusun jiwa yang telah cerai-berai akibat nafsu. Tobat adalah membangun dan menyusun. Sangat aneh jika kata tobat sering diucapkan tetapi maknanya tidak disadari dan dipahami. Semua orang membutuhkan tobat. Tak ada seorang pun yang tak berdosa dan tak mencederai hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat langka orang yang bersih, tegar, dan memiliki iman yang kuat. Karena itu, tobat dibutuhkan untuk kembali mengisi jiwa dan menguatkan keimanan. Ciri tobat adalah menyesali maksiat yang dilakukan dan ketaatan yang luput diamalkan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyesalan adalah tobat. Artinya, pilar tobat yang paling utama adalah penyesalan. Dan dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, haji adalah Arafah. Sebab wukuf di Arafah merupakan pilar haji yang paling terlihat dan paling utama.
Pilar tobat. Pilar tobat yang pertama adalah menyesal, dan yang kedua adalah bersegera meninggalkan maksiat. Adapun pilar yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika maksiat atau pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan manusia, tobat mensyaratkan pilar yang keempat, yaitu mengembalikan hak atau kehormatan yang direnggut kepada pemiliknya, atau meminta maaf dan kehalalan darinya. Itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang merenggut hak saudaranya dengan cara yang tidak benar, entah berupa harta atau sesuatu yang lain, segeralah meminta dihalalkan sebelum dinar dan dirham menghilang. Sebab kelak di akhirat, jika ia memiliki simpanan amal soleh, maka amal soleh itu akan diambil darinya setimpal dengan hak orang yang dia renggut. Dan jika ia memiliki simpanan amal kebaikan, dosa si pemilik akan dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, mendorong para pemuda untuk bertobat, sebab masa muda merupakan fase puncak kekuatan dan perjuangan melawan nafsu. Pemuda yang tersesat, yang menyerahkan kepada kendali nafsu, biasanya cenderung mudah melakukan berbagai dosa dan berani melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kaki seorang pemuda tergelincir lantaran jiwanya yang buruk atau lantaran bisikan setan, ia harus segera bertobat. Di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih Allah cintai daripada seorang pemuda yang bertobat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jalan-jalan tobat dapat ditempuh dengan baik jika menjauhi kawan-kawan dan lingkungan yang buruk. Sebab orang-orang di sekitar kita sering menjadi sebab utama yang mendorong kita kembali melakukan dosa dan maksiat. Wahai orang yang Allah beri karunia untuk bertobat, yang mau mengakui kekurangan diri dan bersimpuh di pintu Tuhan, sungguh Allah Maha mengabulkan permohonan dan menerima tobat karena mencintai hamba yang bertobat. Sungguh Dia telah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Jauhilah teman-teman yang buruk, karena mereka akan menarikmu pada keburukan. Jangan berteman dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan ketaatan dan tutur katanya tak mendekatkanmu kepada Allah. Itulah salah satu nasihat Ibnu Athaillah dalam himpunan hikmahnya. Nabi SAW pernah berujar, teman yang baik bagaikan penjual minyak wangi, dan teman yang buruk bagaikan ubupan pandai besi. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang jahat seperti penjual minyak wangi dan ubupan pandai besi. Kamu bisa membeli minyak wangi dari si penjual atau semata mencium wanginya, sementara ubupan pandai besi dapat membakar tubuh atau bajumu atau menyebarkan bau tidak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang fasik senang saat melihat manusia berada dalam kondisi rusak agar ia bisa menyempurnakan aibnya dengan melanggar adat dan melakukan maksiat. Sebaliknya orang soleh berharap agar semua orang meraih kesolehan. Maka segera putuskan siapa yang akan kau jadikan teman. Kenalilah akhir perjalanan masing-masing, sehingga
engkau mengetahui hakikat persahabatan dan pertemanan. Itulah ulasan dari makna tobat. Semoga apa yang dikatakan bermanfaat, dan kita akan bertemu lagi di mana kajian berikutnya, yaitu tentang tema yang mensegerakan bertobat. Semoga apa yang diuraikan pada pertemuan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.